Shalom Jemaat-Jemaat Philadelphia Church, how are you all? We just wanted to give you a very warm welcome to join our Sunday service today. Today's service is a very special one. Tahu nggak kenapa? Karena service hari ini adalah service terakhir di tahun 2023. Oh my God! Tanpa terasa kita akan memasuki tahun 2024. Wow! And on behalf of Philadelphia Church and family, we just wanted to wish you a happy new year, and may today's service will give you blessings to you and your family wherever you are. Bye, God bless you all. Haleluya. Apa kabar Jemaat Philadelphia Church? Minggu ini merupakan minggu yang terakhir di tahun 2023. Tanpa terasa kita akan mengakhirinya dalam beberapa jam saja. Dan saya percaya ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2023. Tetapi kita selalu mengakhirinya dengan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang telah Dia kerjakan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Ada suka dan duka tahun 2023, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita mau belajar dalam minggu ini, dalam doa-doa kita sembah Tuhan dan kita katakan, Tuhan, kami mau memasuki tahun yang baru 2024 bersama dengan Engkau, karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Yes, we worship you, Jesus. Katakan bersama saya, bila Engkau tak besertaku, pimpin langkahku setiap
berjalanlah denganku, pimpin langkahku setiap waktu. Oh yes, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, yes, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu untuk tahun 2024 Tuhan, dan berjalanlah denganku. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan berjalan bersama kita, kita tidak perlu takut. Ada jaminan ya saudara, ya Allah Emmanuel, ada jaminan untuk setiap langkah kita. Karena Yesus beserta kita. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Katakan, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia,
Waktu saya kecil, saya senang sekali membaca buku tentang cerita-cerita misterius. Misteri. Buku yang pertama kali saya baca, buku cerita, adalah buku cerita tentang misteri suku Indian. Long time ago, Bapak Ibu sekalian. 20 tahun yang lalu. Dan kita kebanyakan senang dengan cerita-cerita misteri. Nah, dalam teks kita hari ini, kita akan belajar tentang misteri Tuhan dan misteri kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan itu sendiri dari kacamata Alkitab. Bagaimana misteri kehidupan kita bisa singkapkan. Dalam 3 tahun terakhir ini, kita banyak melihat terjadinya sesuatu tragedi dalam kehidupannya kita. Kadang-kadang kita nggak mengerti ya, kita suka mengatakan, oh iya ya, ini misteri kehidupan. Kita nggak tahu apa akan terjadi tahun depan. Di tanggal 31 Desember ini, kita mungkin bertanya-tanya, apa akan terjadi ya tahun depan nanti. Kita melihat adanya sebuah misteri kehidupan. Saya juga nggak ngerti Bapak Ibu sekalian. Beberapa tahun yang lalu papi saya dipanggil Tuhan. Misteri kehidupan. Dan itu yang akan kita lihat. Dan di hari terakhir daripada tahun 2023 ini, saya ingin bicara kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita bisa melihat kehidupan ini dan bagaimana misteri Tuhan dan misteri kehidupan bisa diungkapkan. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Biar apa yang kami dengar pada hari ini membuka mata rohani kami dan membuat kami mengerti dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan biar apa yang kami dengar hari ini akan terus memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya di dalam Engkau kehidupan kami jelas. Demi Yesus. Amin. Nah, kata misteri dalam bahasa Yunani, misterion. Sesuatu yang belum disingkapkan atau sesuatu yang merupakan rahasia. Misterion. Di dalam teks kita hari ini, di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di situ berulang kali penulis surat ini, Paulus memakai kata misteri, misterion. Apa maksud daripada misterion ini? Dan kita bisa melihat ternyata Paulus ingin mengungkapkan sebuah rahasia tentang hubungan antara kita dengan Tuhan dan antara kita Tuhan dengan kehidupan itu sendiri. Mari kita baca. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaran kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana, perhatikan misterion kata pertama. Rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, misterion. Ayat yang kelima mengatakan demikian. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ayat yang ke-6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus.
Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat yang ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitahukan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan misterion, rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Ayat yang 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terus ayat 12 dikatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan ke jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. 13 terakhir mengatakan demikian. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Dari teks yang kita baca Bapak Ibu sekalian, lebih daripada satu kali Paulus mengulang-ulang kata misterion, misteri, rahasia, sesuatu yang tersembunyi. Nah, teks ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian ingin menjelaskan tentang sebuah rahasia di mana bagaimana hubungan atau rekonsiliasi antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi itu bisa terjadi. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Hari-hari belakangan ini kita melihat di Israel terjadi perang. Tetapi teks ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di Israel. Teks ini lebih menjelaskan tentang bagaimana rekonsiliasi terjadi antara bangsa Israel yang memiliki Torah, mendapatkan wahyu ilahi, dengan bangsa-bangsa yang tidak memiliki wahyu ilahi itu sendiri, tidak memiliki firman Allah. Nah, Allah ingin menyatukan dua pihak ini. Karena yang pihak mendapatkan Torah, mendapatkan firman Allah, rebellious. Sedangkan yang ini tidak mendapatkan apa-apa. Nah, bagaimana ini bisa disatukan oleh Allah yang merupakan pencipta daripada manusia itu sendiri? Nah, Paulus menjelaskan tentang bagaimana ia mendapatkan rahasia penyatuan ini, dan dia dengan tegas mengatakan bahwa ayat 1 sampai ayat yang ke-7 mengatakan bahwa rekonsiliasi terjadi antara bangsa non-Yahudi dengan bangsa Yahudi melalui Kristus Yesus yang dipahaminya melalui Injil yang diterima. Berita Injil lah yang membuka rahasia Kristus dengan terjadinya Yesus datang ke dalam dunia, rekonsiliasi itu terjadi. Berita Injil atau berita tentang kabar baik Allah menyelamatkan manusia berdasarkan dengan Yesus Kristus, inilah yang menjadi sebuah misteri yang terbuka, sebuah rahasia yang terbuka. Jadi sebenarnya ayat 1 sampai ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita bahwa berita Injil adalah misteri Allah yang diungkapkan, misteri Allah yang dibukakan. Allah memiliki sebuah misteri yang tersembunyi berabad-abad, bagaimana dia bisa deal dalam relasinya dengan bangsa Israel, dengan bangsa non-Yahudi, non-Israel, dan mereka dapat dipersatukan menjadi sebuah bangsa yang baru, sebuah kumpulan yang baru melalui berita Injil. Jadi misteri Allah ini
adalah misteri tentang berita Injil mengenai Yesus Kristus. Nah, berita inilah yang dalam ayat 1 sampai ayat ke-7 dijelaskan harus diberitakan kepada para penguasa dunia ini. Berita tentang rekonsiliasi, berita tentang misteri Allah yang terbuka, bagaimana Allah menyembunyikannya selama berabad-abad. Dan manusia sekarang terbuka tentang rahasia Allah itu ada di dalam Kristus Yesus yang kami dengar dari berita Injil itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara menjadi orang Kristen, hal yang terbaik dan yang terindah bahwa tidak ada lagi misteri tentang Tuhan. Karena segala sesuatu tentang Tuhan itu ada di dalam Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah bukan sebuah misteri lagi. Para filosofer di dunia ini ingin mengenal Tuhan, ingin mencari Tuhan. Dalam proses pencariannya dia kepada Tuhan, banyak yang akhirnya menolak untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal Tuhan mudah bagi kita. Karena misteri Allah yang tidak kita ketahui itu sudah terjelma di dalam pribadi Yesus Kristus. Untuk mengerti Tuhan, untuk memahami Tuhan, untuk mengenal Dia dengan Tuhan, tidak lagi merupakan sebuah rahasia yang harus dikejar dan harus dicari. Karena Yesus Kristus adalah rahasia itu sendiri. Yesus Kristus membuka rahasia tentang Tuhan di dalam beritanya. Kita bisa mengenal Allah. Misteri Allah menjadi sesuatu yang terungkap kepada kita melalui berita Injil itu sendiri. Nah, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, ini yang harus kita lakukan. Kita mengenal berita itu, kita memahami misteri tentang Allah itu, dan kita bisa memahami tentang juga misteri tentang kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang kita jalani ini, waktu kita kenal Tuhan, kita mengerti hidup itu ada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kehidupan itu. Tuhan memberikan kehidupan itu. Yohanes mengatakan kehidupan itu adalah terang manusia. Artinya untuk mengerti tentang kehidupan kita memerlukan terang. Dan terang itu, kata Yohanes, sudah ada dalam dunia. Siapa terang itu? Ya, Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya tidak ada lagi misteri tentang kehidupan dan tentang Tuhan bagi mereka yang mengenal Yesus Kristus. Ini bukan sebuah fatwa, bukan sebuah order, tetapi ini bukan saja sebuah asumsi, tetapi sebuah keyakinan kita tentang misteri Allah yang diungkapkan kepada kita. Itulah sebabnya sekali lagi saya mengatakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13 mendorong kita untuk do action jika Anda sudah mengerti tentang misteri Allah dan kehidupan. Yang pertama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, 8-9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, karena berita Injil, kita mengerti tentang Tuhan melalui berita Injil. Tidak ada misteri lagi tentang Tuhan itu. Berita itu harus diproklamasikan. Memproklamasikan artinya harus dikasih tahu. Isi Injil adalah kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus. Coba kita lihat lagi ayatnya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, 8, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi
kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Itulah sebabnya misteri yang kita sudah dapatkan, kita mengerti rahasia ini, misteri ini tentang Allah dan tentang kehidupan, kita harus beritakan. Injil yang membuka misteri Allah ini, dikatakan teks ini mengatakan kekayaan Kristus. Di dalam Injil yang membuka misteri Allah ini, kita menemukan kekayaan Kristus. Artinya, wow, ternyata menjadi orang Kristen itu sesuatu yang luar biasa. Kita harus kasih tahu sama orang lain tentang misteri ini yang saudara kenal. Rahasianya begini, ternyata rahasia kehidupan kita itu ada di dalam Kristus Yesus. Karena rahasia ini, di dalam rahasia tersebut ada kekayaan yang berlimpah-limpah. Ini tidak bicara tentang kekayaan materi, bukan. Dia bicara tentang kekayaan spiritual, sesuatu yang di luar pemikiran manusia. Kekayaan spiritual itu artinya dalam perjalanan kehidupannya kita, saudara mungkin punya banyak masalah. Tetapi justru dalam permasalahan itu saudara bisa melihat hal-hal yang indah di balik semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ini merupakan kekayaan Bapak Ibu sekalian, kekayaan spiritual. Makanya saya sangat percaya orang Kristen kalau sudah ngerti tentang hal ini, kehidupan yang dia jalani itu adalah kehidupan yang berlimpah-limpah. Bukan berlimpah dalam arti posesi kita menjadi manusia terkaya di dunia, bukan. Tetapi dia menjalani dalam fullness, kekayaan yang berlimpah. Dia punya kebaikan, kebajikan, dia punya kasih, dia bisa nolongin orang lain. Dia kaya dalam banyak hal, kaya dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam batinnya dia kaya. Itu sebabnya saudara harus memberitakan tentang hal ini. Mengkasih tahu kepada yang lain. Paulus men-challenge jemaat di Efesus. Harus diproklamasikan. Harus diberitakan kepada banyak orang. Orang banyak menunggu Bapak Ibu sekalian. Tentang pertanyaan. Gimana ya gue bisa seperti engkau? Gimana kok engkau dalam kesulitan? Kok tetap happy-happy aja gitu ya? Kelihatannya kamu gak punya banyak. Tapi kok kamu bisa menjalani hidup ini dengan bukan santai, tetapi dengan kelihatannya bahagia ya. Kok bisa ya keluarga kamu bahagia di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini? Kok kamu bisa tenang ya menjalani kehidupan ini? Karena kita memiliki kekayaan Kristus, jawabannya. Dan ini manusia tengah menunggu pemberitahuan daripada kita yang mengalami kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Itu hal yang pertama Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua, gereja harus memberitakan. Bukan hanya pribadi yang mengalaminya, tetapi secara whole, secara komunitas, gereja harus memberitakan. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, coba kita lihat ayat tersebut. Ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat, oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 12. Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, kita bisa melihat ada 4 hal penting. Yang pertama, ada hikmat Tuhan. Di dalam gereja ada hikmat Tuhan. Hikmat yang datang daripada Allah, yang datang untuk memberkati umatnya, ada di gereja. Hal yang kedua, adanya rencana abadi. Allah memiliki plan yang luar biasa bagi dunia ini. Dan itu hanya bisa diambil, diketahui dari dalam gereja. Enggak di luar mana-mana Bapak Ibu sekalian. Justru misteri Allah ini, mysterion God ini, di dalam Kristus Yesus diberikan kepada gereja. Rencana abadi Allah bagi dunia ini. Itulah sebabnya gereja
adalah pusat informasi tentang sorga itu sendiri. Yang ketiga maksud saya, bukan hanya hikmat Tuhan, rencana abadi, tetapi semuanya yang ada di dalam dunia ini berpusat kepada Kristus Yesus. Berpusat kepada Yesus Kristus. Sejarah dalam dunia ini fokusnya dipusatkan, disentralisasi kepada Yesus Kristus. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa baca kitab Wahyu. Di situ kitab Wahyu bukan hanya merevealkan, tetapi memberitahukan tentang perjalanan sejarah dunia ini. Ada dalam sentralnya, dipusatkan kepada satu manusia namanya Kristus Yesus. Ada perlawanan dari antikristus. Tapi ceritanya di dalam Wahyu, Revelation, tentang Kristus. Kristus melawan antikristus dan Kristus yang kawin, yang dipertunangkan kata Paulus, dan dalam Wahyu dikawinkan gereja sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita dari Kristus. Jadi saudara bisa melihat sekarang bahwa tidak ada tempat lain di dunia ini di mana Allah merevealkan rahasianya selain dalam gereja. Itu sebabnya gereja harus memberitakan kepada dunia ini tentang hal ini, Mysterion of God. Lalu yang keempat, gereja itu harus memberitakan juga bahwa di dalam gereja kita mendapatkan akses kepada Tuhan. Jalan masuk kepada Tuhan. Kita langsung, istilah saya, jalan tol kepada Tuhan. Langsung, bukan tol harus bayar, tapi langsung. Tidak ada misteri bagi orang percaya Bapak Ibu tentang Tuhan. Karena kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Makanya Paulus mengatakan tadi, di dalam Dia kita beroleh keberanian. Tuh, ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Wow, orang Kristen itu kalau berdoa itu langsung masuk Bapak Ibu sekalian. Itu kelebihan. Makanya misteri ini, misterion yang diungkapkan oleh Paulus dan kita mengerti harus diberitakan. Gereja harus memberitakan hal ini. Kita sebagai komunitas harus bicara tentang hal ini. Itu sebabnya saya selalu bicara setiap hari Minggu kepada Bapak Ibu sekalian yang di Philadelphia Church. Yuk bawa satu orang ke gereja. Bawa satu keluarga. Teks mereka. Ajak mereka. Jangan bosen-bosen. Saudara kan udah ngerti tentang rahasia Tuhan. Ajak mereka. Kalau engkau ingin mengerti tentang rahasia kehidupan, ikut aku. Gak usah malu Bapak Ibu sekalian. Kita gak usah malu dengan gereja. Karena dalam gereja ada hal demikian. Akses langsung, pusat sejarah, rencana abadi Allah, ada hikmat Tuhan di dalamnya. Dalam menjalani kehidupan ini, kita jadi enteng Bapak Ibu sekalian. Karena ada hal ini. Itu sebabnya masa kita gak ceritain sama orang tua kita. Kita gak ceritain sama keluarga kita. Kita gak ceritain sama teman kita. Sesuatu yang baik, yang berguna, yang indah, yang mulia, yang dahsyat dalam hidup. Ada di gereja kok kita gak kasih tahu. Ya saya mengerti, saudara melihat news sekarang gereja-gereja kok diomongin dan sebagainya. Tetapi tidak akan pernah membatalkan hikmat Allah, rencana abadi Allah, Kristusnya sendiri dan akses kita kepada Tuhan. 2000 tahun gereja berusaha untuk dirusakkan. 2000 tahun sepanjang abad-abad yang berlalu ini Bapak Ibu sekalian. Gereja hendak dipojokkan. Kalau perlu dibakar. Kalau perlu dihilangkan dalam kosakata manusia. Tapi enggak tuh sampai hari ini. Tetap aja gereja itu hidup. Karena gereja adalah misterionnya Allah. Tempat di mana Allah merevealkan rencananya. Beritakan kepada orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita harus beritakan untuk diproklamasikan,
Tapi sebagai komunitas juga kita harus diminta untuk memberitakan juga. Tapi kita tidak boleh lemah atau hilang semangat dalam menjalani hidup yang harus dipengaruhi dengan Injil. Hidup ini Bapak Ibu sekalian, hidup kita sebagai orang percaya itu harusnya dipengaruhi oleh Injil. Injil itu adalah berita kabar baik. Firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita nggak boleh menjadi lemah dalam menjalani kehidupan ini. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Mengatakan apa? Dikatakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Wow. Paulus mengatakan jangan sesak hati. You udah dapat yang baik kok. Jangan kau lemah. Engkau dapat sesuatu yang strong, yang powerful. Mengapa engkau menjalani kehidupan ini dengan lemah? Putus harap. Memasuki tahun yang baru Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu menjadi orang Kristen yang kuat. Karena rahasia kehidupan, rahasia tentang Tuhan direvealkan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, jangan kita lemah, jangan kita hilang semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena engkau orang Kristen, karena engkau ada dalam gereja, karena engkau percaya kepada Yesus, justru kita akan terus menjadi orang yang kuat. Yes, ada masalah. Yes, ada persoalan yang harus kita hadapi. Yes, ada kesulitan di depannya kita. Yes, ada penyakit yang harus kita hadapi. Tapi itu tidak bisa membuat kita menjadi lemah. Karena kita tahu arti kehidupan. Kita kenal Tuhan itu. 3 hal penting yang kita bisa belajar dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupannya kita dari teks yang saya ajarkan dan saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hidup yang kita jalani sekarang ini tidak akan bisa berkelanjutan atau tidak akan bisa berjalan baik jika Injil kita abaikan. Injil adalah Kristus dan Kristus itu merupakan berkat. Jadi jika saudara mengabaikan Injil karena saudara orang Kristen, maka saudara tidak akan bisa melanjutkan perjalanan kehidupan saudara dengan baik. Itu jelas banget Bapak Ibu sekalian. Jadi jalani hidup saudara terus berkelanjutan dengan apa? Terus memakan Injil itu, menerima Injil itu, memasukkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, tanpa Injil kita nggak bisa lanjutkan hidup ini. Jangan buang Injil Bapak Ibu sekalian. Jangan buang berita baik tentang Yesus yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya Yesus itu dipegang. Di hold. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita hanya bisa mengerti Tuhan melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain menurut Alkitab. Ini jelas sekali. Kita hanya bisa mengerti Tuhan melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain menurut Alkitab. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, untuk kenal Tuhan dengan baik hanya melalui Yesus. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah sebabnya banyak orang berusaha untuk mengenal Tuhan melalui banyak jalan. Yesus bilang, kalau kamu mau mengenal aku, mengenal Tuhan, ya lewat aku. Lewat Yesus Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita ngerti. Dari teks ini jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Pemahaman kita tentang Yesus Kristus adalah sesuatu yang fondasi kita yang sangat kuat. Yang ketiga, hidup bisa atau akan berubah. Hidup ini akan berubah Bapak Ibu sekalian. 50 tahun lagi saya nggak ada di muka bumi ini. Tapi Injil akan membawa kita kepada kekekalan. Injil akan membawa kita kepada kekekalan. Hidup bisa berubah. Apa yang di sekeliling saudara ini akan bisa berubah 50 tahun lagi Bapak Ibu sekalian. 40 tahun lagi berubah semua juga Bapak Ibu sekalian. Kesulitan yang akan kita hadapi 40 tahun lagi kita nggak akan ngalamin. Karena kita mungkin udah mati Bapak Ibu sekalian.
Tetapi karena Injil, kita akan dibawa kepada kehidupan kekal yang tidak berubah itu. Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya teks ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita pelajari? Wow, rahasia itu hebat banget tuh, rahasia tentang Yesus itu. Membawa saya ke dalam kehidupan yang kekal. Sekitar saya bisa berubah, Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, rambut saya masih bagus, Bapak Ibu sekalian. Hitam. Sekarang udah putih. Saya minta Angel untuk ngecat rambut saya gitu. Supaya apa? Ya jangan putih. Berubah, Bapak Ibu sekalian. Banyak terjadi perubahan dalam kehidupan saya. Dalam kurun waktu 20 tahun. Tetapi Injil tidak berubah. Injil justru membawa saya kepada kehidupan yang kekal. Itu yang ketiga. Saya tambahin lagi bonus 1. Supaya saudara lebih kuat, lebih strong dalam memasuki tahun yang baru. Karena ini merupakan hari terakhir kita di tahun 2023. Berkat orang mengenal Injil adalah berkat yang tidak terduga. Teks ini mengajarkan kepada kita, jika orang mengenal Injil, dia akan mengalami berkat yang tidak terduga. Wow. Seperti cerita-cerita pirates, bajak laut yang mencari harta karun, sebuah misteri tentang harta. Dan tiba-tiba mereka menemukan harta yang misterius itu, rahasia misteri dan peta yang, kalau saudara suka nonton cerita bajak laut kan begitu ya. Berita Injil didapat. Berita Injil itu memberikan kepada mereka berkat yang tak terduga. Wow. Itulah sebabnya pegang harta ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam suratnya Paulus kepada Timotius dikatakan, pegang harta yang indah itu. Keep harta yang indah itu, yang merupakan Injil. Oleh sebab Injil itulah aku menderita, kata Paulus. Tapi kamu mendapatkan harta itu, pegang harta itu. Di dalam berita Injil, kita mendapatkan berkat yang tidak terduga. Artinya kita mengerti kehidupan itu. Kita paham Tuhan itu dengan baik. Selamat menikmati tahun yang baru, Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya Tuhan selalu menolong saudara. Saudara sudah mendapatkan harta yang luar biasa. Misteri tentang Allah dan kehidupan terbuka bagi saudara. Tidak ada yang tertutup. Karena saudara menerima berita Injil yang isinya Yesus itu sendiri. Selamat tahun baru. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari terakhir di tahun 2023 ini. Kami bisa terus mengenal Engkau. Memahami Injil-Mu. Dan melakukan yang terbaik bagi apa yang kami dengar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat tangan kita. Terimalah segala berkat, rahmat dan damai dan sejahtera yang berlimpah daripada Bapa. Cinta dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengentaran Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian memasuki tahun yang baru. Karena Allah-Mu Allah Immanuel, the mysterious of God, terbuka bagi saudara. The mysterious of this life terbuka bagi saudara. Karena Dialah yang membukakan semuanya itu. Berjalan bersama Dia dengan engkau yang engkau kenal. Karena hari-hari itu merupakan hari-hari luar biasa. Hari-hari itu merupakan hari-hari penuh berkat. Tahun-tahun ke depan, tahun-tahun berikut, hari-hari besok ini merupakan hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan segala berkat dilimpahkan kepada kita semua dalam satu nama yang besar, dalam nama Yesus. Dan kalau saudara memberikan berkat pada hari ini, memberikan perpuluhan, persembahan melalui online banking yang ada, terberkatilah apa yang kau lakukan. Dan sidang jemaat, mari kita masuki tahun yang baru dengan kekuatan Tuhan, dengan kemenangan bersama dengan Yesus.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat. Mari kita berdoa seperti doa yang Yesus ajarkan. Katakan dengan saya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.